Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asyifa Ibnar Rehani dari program studi Teknik Informatika kelas B dengan NIM 24650067. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas 2 mata kuliah struktur data, yaitu mengubah atau mengonversi beberapa program dari bahasa C++ ke bahasa Java. Ini program pertama pada C++. Ini program keduanya, ini program ketiganya, dan ini program terakhir yaitu program keempat. Saya akan menjelaskan masing-masing program baris per baris, menjelaskan fungsinya, dan menunjukkan hasil outputnya menggunakan editor NetBeans. Yang pertama ini, saya membuat sebuah fungsi yang mengembalikan teks. Jadi ketika fungsi ini dipanggil, hasilnya adalah sebuah kalimat yang langsung muncul di layar. Kita mulai dari baris yang pertama, yang ini. Ini adalah deklarasi kelas. Dalam Java, semua program harus berada dalam sebuah kelas. Nama kelas di sini adalah teststring, dan nama filenya juga harus sama, yaitu teststring Java yang ini. Yang kedua ada public static string teststring. Ini adalah fungsi bernama teststring. Kata public artinya fungsi ini bisa diakses dari mana saja. Sedangkan static artinya bisa dipanggil tanpa harus membuat objek. Dan string adalah tipe data yang dikembalikan, yaitu teks. Lanjut ada return saya belajar C++. Baris ini mengembalikan nilai string, yaitu saya belajar C++. Jadi, saat fungsi ini dipanggil, hasilnya adalah teks tersebut. Selanjutnya, public static void main string. Ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Tanpa main, program Java tidak akan jalan. Yang terakhir, system out.println. Di sini kita memanggil fungsi teststring dan langsung mencetak hasilnya ke layar menggunakan system out.println. Lanjut ke outputnya. Setelah program dijalankan, output yang muncul di layar adalah saya belajar C++. Yang ini. Ini sesuai dengan nilai string yang kita kembalikan dari fungsi teststring. Jadi ketika kita memanggil fungsi itu di main, hasilnya langsung dicetak ke layar. Ini sesuai dengan nilai string yang kita kembalikan dari fungsi teststring. Selanjutnya pada program 2 ini adalah program yang akan kita kembalikan ke sebuah angka desimal hasil dari perkalian. Terus kita mulai dari atas yang ini. Ini nama kelasnya. Nama kelasnya adalah tes bilangan. Lanjut public static float test build. Ini adalah fungsi bernama test build. Tipe datanya float karena hasil perhitungannya berupa angka desimal. Sama seperti sebelumnya, static digunakan agar fungsi bisa dipanggil langsung. Nah, pada program ketiga ini kita membuat fungsi yang menerima parameter input berupa bilangan bulat. Fungsinya adalah menambahkan angka itu dengan 1. Mari kita bahas baris per barisnya. Pertama, ini adalah nama kelasnya, yaitu tambah 1. Lanjut public static int tambah 1 dalam kurung int i tutup kurung. Ini adalah fungsi yang menerima satu parameter bertipe int atau integer, yaitu bilangan bulat. Fungsi ini akan mengembalikan hasil penambahan nilai i tambah 1. Lanjut, int hasil sama dengan i tambah 1. Nilai yang dikirim melalui parameter i akan ditambah 1 dan disimpan ke dalam variabel hasil. Lanjut, return hasil. Fungsi ini untuk mengembalikan nilai yang sudah ditambah. Yang ini tadi sudah dijelaskan, jadi
Saya tidak perlu mengulangnya lagi. Lanjut ke int x sama dengan 4. Di fungsi main, kita membuat variabel x dan mengisinya dengan angka 4. Terakhir, sistem out.println dalam kurung tanda petik 2 hasil sama dengan tanda petik 2 tambah 1 dalam kurung x. Fungsi tambah 1 dipanggil dengan nilai x, lalu hasilnya ditampilkan. Nah, kita run. Ini adalah hasil runnya. Kenapa hasilnya 5? Karena nilai x yang dikirim ke fungsi tambah 1 adalah 4. Fungsi tersebut menambahkan 1 ke angka tersebut, sehingga hasil akhirnya adalah 5. Lanjut ke program terakhir. Di sini kita membuat program yang lebih interaktif, karena user atau pengguna akan memasukkan angka sendiri. Fungsi tambah tetap digunakan, tapi kali ini nilai yang dikirim berasal dari input keyboard. Yang pertama ada ini. Ini adalah baris yang digunakan agar program bisa membaca input dari pengguna. Scanner adalah salah satu fitur di Java untuk hal ini. Lanjut ke public static int tambah dalam kurung int x tutup kurung. Fungsi ini menerima bilangan x lalu menambahkan 1 ke angka tersebut dan mengembalikan hasilnya. Lanjut ke scanner input sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Ini adalah membuat objek input untuk membaca data dari keyboard. Lanjut ke system out.print dalam kurung tanda petik 2 input bilangan bulat titik 2 tanda petik 2 tutup kurung. Ini adalah menampilkan pesan agar user tahu bahwa dia harus memasukkan angka. Lanjut ke int build sama dengan input titik next in. Ini adalah program menunggu user mengetik angka lalu menyimpannya ke variabel build. Nah, selanjutnya int hasil sama dengan tambah dalam kurung build. Ini adalah fungsi tambah dipanggil dengan nilai dari user. Terakhir ada sistem out.println dalam kurung tanda petik 2 nilai keluaran titik 2 tanda petik 2 tambah hasil tutup kurung. Ini adalah hasil akhir ditampilkan ke layar. Nah, mari kita run. Hasilnya runnya adalah seperti ini. Semisal kita ketik angka 7, yang keluar adalah nilai keluarannya adalah 8. Artinya program berhasil mengambil input angka 7 lalu menambahkan 1 melalui fungsi tambah, sehingga hasil akhirnya adalah 8. Kesimpulannya, dari keempat program ini kita belajar bahwa di Java fungsi bisa mengembalikan berbagai tipe data seperti string dan angka. Lalu fungsi bisa menerima parameter baik dari variabel maupun dari input user. Selanjutnya, struktur penulisan fungsi di Java sangat mirip dengan C++, tapi lebih ketat dalam hal penamaan file dan kelas. Dan terakhir, pengetahuan tentang fungsi ini sangat penting karena dalam program besar, fungsi membantu kita memisahkan logika dan membuat kode lebih rapi serta mudah dibaca. Sekian penjelasan saya mengenai tugas 2 konversi program C++ ke Java. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.